Ada satu keputusan yang menurutku diambil terlalu cepat oleh banyak sekali pemimpin yang ada di Indonesia. Ini dari pengalamanku lebih dari 10 tahun bekerja bersama para CEO dan para human capital head di berbagai macam perusahaan dan berbagai macam industri. Yaitu terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menambah orang pada pekerjaan yang bersifat repetitif dan pada pekerjaan yang dilakukan oleh para frontliner, terutama pada customer service dan pada sales support. Biasanya dimulai dari para customer service atau sales support yang mengeluhkan ke atasannya bahwa mereka overload, mereka bekerja terlalu banyak, dalam satu hari merespon 100 sampai 300 customer di WhatsApp bisnisnya mereka gitu. Lalu pemimpinnya memutuskan untuk menambah karyawan lagi. Ini mungkin terdengar masuk akal teman-teman. Cuman bagi pebisnis yang pengalaman, dia tahu bahwa menambah orang berdasar keluhan karyawan saja itu bisa malah counterproductive. Kenapa? Kalau kita mengambil keputusan menambah karyawan hanya berdasar keluhan, bukan melalui workload analysis atau yang biasa disebut WLA, maka kita bisa terjebak untuk melakukan sesuatu yang sederhananya adalah memberikan reward pada behavior yang tidak kita inginkan, yaitu karyawan yang ingin mengurangi beban kerja mereka per se, cuman ingin mengurangi beban kerja mereka. Kita kasih reward dengan kita ringankan beban kerja mereka melalui menambah orang. Padahal kita nggak tahu apakah beban kerja itu benar-benar sudah terlalu banyak dan melampaui kapasitas manusia yang bekerja normal. Yang menjadi konsekuensi teman-teman karena mengambil keputusan terlalu buru-buru dan tidak berdasar WLA ini, biasanya tinggal tunggu waktu aja beberapa bulan setelah orang baru masuk, karyawan-karyawan yang lama akan mengeluhkan hal yang sama lagi. Ya jelas, karena kemarin mereka mengeluh mendapat reward, yaitu bala bantuan datang. Sehingga mereka akan terus nge-push dengan komplainan atau keluhan mereka bahwa tangan mereka sudah penuh. Namun bukan berarti menambah orang itu selalu salah ya. Yang salah adalah kebijaksanaan pemimpinnya untuk mengambil keputusan dalam menambah jumlah headcount atau orang atau karyawan tanpa berbasis data, tanpa melakukan workload analysis. Masalahnya teman-teman, ini adalah hal yang jarang sekali dilihat oleh pemimpin. Karena yang dilihat pemimpin biasanya adalah matriks-matriks dan angka-angka doang, yaitu closing rate. Kenapa closing rate kita menurun misalnya? Atau revenue, kenapa revenue-nya menurun? Lalu muncullah komplain dari bawahannya, iya pak kami gak sanggup dan sebagainya. Iya pak terlalu banyak pak, ini udah waktunya nambah orang dan sebagainya. Nah leader yang baik, leader yang kompeten dan berpengalaman, dia gak akan buru-buru untuk menjawab keluhan itu dengan nambah orang. Dia akan melihat prosesnya, dia akan menghitung beban kerjanya, dia akan lihat kualitas jawaban dari customer service atau sales support itu satu demi satu. Dan kalau kamu melihat prosesnya, maka kamu akan menemukan problemnya ada di mana, yaitu pada human error atau human nature. Manusia itu punya mood, punya rasa capek, punya rasa bosan, dan itu semua yang menjadi alasan kenapa Halo AI hadir. Oke, sebelum lanjut aku mau jawab satu pertanyaan yang mungkin muncul di kepala seorang pemimpin ketika mendengar sebuah AI masuk ke jalur komunikasi mereka. Berarti mereka menggantikan tim CS saya mas? Berarti mereka menggantikan tim sales support saya mas? Bukan, Halo AI tidak menggantikan CS maupun sales support Anda. Halo AI justru membuat para CS dan sales support Anda bekerja jauh lebih efektif. Bagaimana bisa? Karena selama ini sebenarnya kalau kita lihat ke pekerjaan mereka itu selalu melakukan hal-hal yang sifatnya repetitif dan sebenarnya tidak variatif. Artinya gak butuh kecerdasan atau kapasitas otak manusia. Contohnya terima pesanan, cek stok, upselling produk, cek ongkir, itu aja berulang-ulang ke customer yang berbeda. Itu tuh gak butuh otak manusia. Nah itulah yang akan diisi dengan Halo AI. Sedangkan CS manusiamu hanya akan turun, hanya akan menjawab, hanya akan melayani customer ketika memang ada problem-problem yang membutuhkan sentuhan manusia. Misalnya komplain yang kompleks, special request, atau situasi-situasi yang emang gak bisa diselesaikan oleh template jawaban. Jadi posisinya Halo AI tidak menggantikan CS lama kamu, tapi CS lama kamu akan menjadi tempat eskalasi ketika Halo AI merasa keluhan atau permintaan dari customer tertentu membutuhkan sentuhan manusia. Alih-alih semua manusia yang menjadi customer service menjadi dalam tanda kutip kotak sampah buat pertanyaan-pertanyaan yang sama setiap hari. Clear ya? Oke, sekarang buat yang nggak tahu Halo AI itu apa, Halo AI adalah AI agent yang ditempatkan pada jalur komunikasi di bisnismu. Dari saat customer nanya produk atau jasamu, hingga ke yang paling akhir yaitu mengirim invoice. Bedanya Halo AI dengan chatbot biasa,
Halo AI itu punya kemampuan untuk memahami perintah-perintah kompleks dan pertanyaan-pertanyaan kompleks atau beberapa pertanyaan dalam satu paragraf sekaligus dan merespon dengan komunikasi gaya manusia dan sangat natural. Bahkan customermu nggak sadar bahwa yang menjawab itu AI. Yang aku mau garis bawahi di sini teman-teman, bukan halo AI itu AI-nya canggih, bukan soal itu. Tapi soal apa yang terjadi kalau proses penjualan yang ditangani oleh customer service maupun sales support ini tidak dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, kamu bisa melatih halo AI agentmu dengan SOP, katalog produk, USP setiap produk, hingga informasi yang ada di websitemu. Karena semakin lengkap informasi yang kamu ajarkan kepada AI agent Halo AI-mu, maka semakin canggih dan semakin cerdas pula Halo AI akan bekerja. Nah itu yang penting, SOP yang udah kamu buat nggak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia dengan sempurna 100% kepada semua customer dengan tingkat semangat yang sama, dengan level antusias dalam melayani customer yang sama kepada ribuan atau nggak usah ribuan deh, ratusan customer. Karena manusia itu bisa capek dan manusia juga bisa lupa. Dan tentu saja manusia juga punya mood yang tidak selalu baik. Tapi begitu SOP itu masuk ke Halo AI, dia akan dijalankan sama persis setiap saat ke siapapun yang nanya dengan level keramahan yang bisa kamu setting. Kamu bisa ngebuat Halo AI ini menjadi agent yang ramah, casual, seru, fun, mau kasih emoticon atau emoji atau nggak perlu pakai emoji, atau kamu bisa setting dia dengan tone yang lebih autoritatif, yang lebih kredibel. Misalnya kamu menjual sebuah jasa, sehingga jangan khawatir kalau kamu merasa iya itu kalau bisnis retail mas, kalau bisnisku yang lain gimana? It's okay, kamu bisa mendidik AI agentmu sebagaimana CS-mu kamu inginkan untuk melayani mereka. Clear ya? And by the way, ada satu fitur tambahan yang menurutku mungkin hanya dimiliki Halo AI. Sejauh yang aku tahu ya, bahwa Halo AI ini AI agentnya nggak hanya bisa atau nggak hanya mampu merespon klien atau customer dengan chat, tapi juga bisa dengan menjawab telepon real time, suara maupun tone mereka berkomunikasi bisa kamu setting. Suara agentnya, yes mereka AI, tapi customermu tidak sadar bahwa mereka AI. Jadi kalau ditarik ke masalah yang biasanya dihadapi oleh pemimpin di departemen customer service maupun di sales support, misalnya response time yang lambat, customer drop tanpa kamu tahu di titik mana, SOP yang gak konsisten dari satu staff ke staff yang lain, semuanya sekarang ketemu di satu titik yang sama, yaitu bagaimana bisnismu bisa menjalankan proses komunikasi dengan customer. Oke, daripada aku jelasin terus, mending kita lihat langsung gimana Halo AI bekerja. Dan ini simulator Halo AI, aku akan berperan sebagai customer dan aku minta kamu perhatiin satu hal saat demo ini berlangsung, yaitu bukan soal AI-nya pintar atau enggak, tapi soal sebuah proses yang sama ini, yang terus menerus ini, entah yang nanya itu aku sekarang jam segini atau customer lain yang ngontak WhatsApp bisnismu di jam 12 malam. Konsistensinya yang aku minta kamu untuk perhatikan, karena ini gak akan terjadi jika customer servicemu manusia. Tidak mungkin manusia bisa standby jam 12 malam tanpa terpengaruh dengan rasa capek, mengantuk, lupa, dan lain-lain. Oke, ini kita langsung lihat ya. Di dashboard kita yang di sebelah kanan ini adalah contoh real time ketika dia, Halo AI-nya, menjawab pertanyaan dari customer atau calon customer. Nama agentku aku kasih nama Chandre, yaitu seorang sales support dari perusahaan imajinasiku yaitu Adidas Indonesia, oke? Sekarang aku tanya ke Chandre, produk apa aja yang ready stock? Oke, aku kirim chatnya dan ini adalah jawaban dari Chandre. Halo kak, saya Chandre, sales support dari Adidas Indonesia, senang bisa bantu kakak hari ini. Lalu dia akan tulis produk apa aja. Sepatu Adistar Control, celana pendek Stadium Mesh dengan harganya, dengan USP-nya, sepatu untuk performa tinggi, cocok buat bla 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 bla. Chandre menjelaskan itu semua. Lalu aku jawab, saya mau sepatu Samba OG. Boleh lihat foto produknya kak? Lalu Halo AI akan menjawab seperti manusia yang natural. Ya, ini jawabannya udah keluar. Tentu kak, ini foto sepatu Samba Uji yang klasik dan timeless dari Adidas. Harganya 2 juta dan ready stock nih. Cocok banget buat kakak yang ingin tampil stylish di setiap langkah urban. Lalu dikirimin fotonya. Setelah mengirim foto, dia menanyakan pertanyaan follow up. Kakak mau ukuran berapa? Atau ada varian khusus yang kakak cari? Aku jawab, ukuran 43. Totalnya berapa ya kak? Jadi yang membuat aku demen banget sama Halo AI yaitu dia bisa memproses beberapa informasi sekaligus. Aku jawab ukuran sepatunya plus aku tanya harganya berapa. Dan langsung muncul jawaban dari Halo AI. Baik kak, untuk sepatu Samba Uji ukuran 43 harganya 2 juta ya, stoknya ready. Jadi kakak bisa langsung pesan nih, sepatu ini bakal bikin gaya urban kakak makin keren dan percaya diri. Oke, lalu dia lanjutkan, total sementara 2 juta kak untuk lanjut pesan. Boleh kasih alamat pengiriman lengkap beserta kode posnya biar saya hitung ongkirnya dulu. Oke.
Jadi pertanyaan yang aku jawab di Halo AI, dia jawab sesuai dengan SOP, yaitu jangan hanya menjawab pertanyaan saja, tapi berikan pertanyaan follow up yang mengarahkan kepada closing. Seperti yang kamu lihat, setelah dia menjawab pertanyaanku, dia selalu mengajukan pertanyaan lagi. Apa itu? Boleh kasih alamat pengiriman nggak? Karena dia mau bantu untuk ngecek ongkirnya. Itu teman-teman yang bisa aja kelewatan kalau CS-nya lagi capek. CS manusianya lagi capek atau lupa untuk memberikan pertanyaan follow up yang mengarahkan pada closing. Nah, dari pertanyaan alamat ini aku mau ngetes dengan jawaban yang agak abu-abu, yang gak detail tanpa aku kirim kode posnya dan sebagainya ya. Ini contoh jawabanku. Oke, aku tulis alamat kantorku di Surabaya tanpa ada kode pos, tanpa nama kecamatan, tanpa nama kelurahan. Cuman nama alamat kantornya doang. Dan lihat apa jawaban dari Halo AI. Baik Kak, alamat pengirimannya jalan bla 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 bla, aku sensor ya. Kalau benar, senang sekali karena lokasinya di Surabaya, sama seperti toko kami di Tunjungan Plaza. Ongkirnya bisa gratis nih Kak, biar lebih hemat dan cepat sampai. Total pesanan sepatu Samba Uji ukuran 43 tetap 2 juta rupiah. Untuk lanjut ke pembayaran, boleh kasih nama lengkap Kak dan nomor HP yang bisa dihubungi. Saya siapkan invoice-nya segera. That's why menurutku Halo AI ini sangat reliable untuk kita pasrahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya repetitif. Ini nggak perlu dijawab oleh manusia. CS dan sales supportmu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komplain-komplain yang membutuhkan kapasitas manusianya. Nggak perlu disibukkan dengan ratusan kali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu aja. Oke, setelah itu aku kasih nama, nomor HP, dan Halo AI langsung kirim invoice-nya dalam bentuk PDF. Seperti ini contohnya. Seperti yang kamu lihat di layar, lengkap dengan nama penagih, PPN, total yang harus dibayar, dan link atau PDF invoice-nya. Dan ini PPN-nya atau pajaknya bisa kamu atur sesuai dengan peraturan di negaramu yang berlaku kepada bisnismu. Oke, so teman-teman bayangin ini terjadi, percakapan ini terjadi ratusan kali dalam satu hari kepada semua customer service-mu. Berulang-ulang, apa yang akan terjadi? Of course mereka akan kelelahan. Of course kualitas jawabannya juga berbeda-beda. Ada yang sangat bagus sesuai SOP dan ada yang kurang. Itulah kenapa Halo AI adalah solusi yang cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan service quality dan response time pada jalur komunikasi bisnismu dengan customer. Nah, coba kita kembali lagi ke pertanyaan di awal video tadi. Kalau timmu bilang kewalahan, apakah itu beneran soal kapasitas atau workload-nya emang melebihi kapasitas mereka? Atau mungkin soal proses yang tidak konsisten? Yang sebenarnya bisa dibereskan tanpa perlu nambah satu orang pun. Dengan Halo AI, kamu sekarang punya cara untuk melihat hal tersebut dengan lebih baik. Bukan cuma percaya pada keluhan karyawan. Coba bayangin teman-teman, kalau ada 1000 customer yang mengontak CS atau sales support tim kamu bulan ini, apakah kamu yakin tim kamu bisa menjawab dengan kualitas yang sama ke customer pertama dan ke customer ke-1000? Apakah mereka punya energi yang sama di jam 9 pagi dan di jam 5 sore? Atau bahkan di jam 11 malam? Jawabannya belum tentu. Karena manusia memang tidak didesain untuk konsisten pada skala itu. Dan hal itulah yang membuat keputusan untuk menambah orang jadi riskan kalau hanya dari sebuah keluhan. Karena kamu gak benar-benar tahu apakah masalahnya itu di orangnya atau di prosesnya yang tidak terjaga dengan baik. Sedangkan dengan Halo AI, kamu punya data dan proses yang konsisten buat menjawab pertanyaan itu duluan. Sebelum kamu ambil keputusan yang cost-nya gak kecil. Jadi teman-teman, kalau timmu sekarang ada di titik itu, komplain soal kewalahan sering muncul, volume memang sedang tinggi-tingginya, dan kamu belum yakin ini soal kapasitas atau proses, coba audit dulu titik komunikasi customer kamu. Halo AI bisa bantu kamu mulai dari situ. Dan jangan khawatir, kamu bingung gimana waktu kamu pertama kali install atau setting Halo AI kamu. Kamu akan dipandu oleh tim Halo AI yang bersedia untuk membantu kamu setting dari awal hingga Halo AI agent kamu sudah ready untuk di-deploy. That's it teman-teman, linknya ada di deskripsi video, dan di sini kamu bisa langsung daftar dan coba sendiri gimana AI agent seperti Chandri ini bisa disesuaikan dengan bisnismu. So I think that's it. Semoga bisnismu berkembang. Sampai ketemu di konten selanjutnya.